Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Minaryanti dari Manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, kemudian ada koefisien determinasi. Analisis regresi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Berikut ini merupakan karakteristik dari analisis regresi. Antara lain, pertama, untuk menganalisis regresi diperlukan minimal dua data, yaitu data sebagai variabel bebas dan data sebagai variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi variabel lain disebut dengan variabel bebas atau independent variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang disebut variabel terakhir atau dependent variable. Untuk yang kedua, ada data yang digunakan dalam data sekunder, seperti data jumlah penjualan dari tahun ke tahun dan data harga jual produk dari tahun ke tahun. Yang ketiga, data yang digunakan dalam analisis regresi juga merupakan data runtut waktu atau time series dan data seksi silang atau cross section. Data runtut waktu merupakan data yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu yang tercatat pada suatu periode tertentu. Sedangkan data seksi silang merupakan data yang berasal dari beberapa perusahaan yang tercatat pada suatu periode tertentu. Nah, ada analisis regresi dapat dihitung secara manual dan secara komputerisasi dengan menggunakan software Minitab. Secara matematis, analisis regresi atau persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A min Bx, di mana Y sama dengan variabel terikat, X variabel bebas, A konstanta, B koefisien arah garis kurva atau tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. Untuk rumus nanti saya langsung mempraktekkan. Analisis korelasi produk momen secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu prosedur atau teknik dalam ilmu statistika untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan menentukan hasil kali momen. Untuk koefisien determinasi merupakan hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Di sini saya ada buatkan contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Di sini ada tabel perusahaan AW dan tabel perusahaan AW dan ada tahun, harga, kemudian jumlah. Tahunnya dari tahun 2012 sampai 2019. Kemudian harga 8.000, 7.000, 6.000 dan seterusnya. Kemudian jumlah untuk data produk perusahaan di RA ada tahun, harga, kemudian jumlah. Tahunnya masih sama seperti tadi dari tahun 2012 sampai 2019. Harganya, kemudian jumlah. Di sini ada data seksi silang produk TESA di pasar. Ada perusahaan AW dan perusahaan RA. Di sini ada tahun, harga, kemudian jumlah. Tahunnya masih sama, kemudian masih sama seperti tadi ya. Nah, hitunglah analisis korelasi secara regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, kemudian koefisien determinasi. Sini penjualan produk TESA di perusahaan AW, analisis regresi secara manual. Ini ada N dari 1 sampai 8. Kemudian harga beserta jumlah, X, Y, X kuadrat dan
kuadrat. X-nya 8.000 dan seterusnya. Y masih sama seperti tadi jumlahnya. Nah, untuk XY, menentukan XY itu 8.000 dikali 160 menghasilkan gini dan seterusnya. Untuk X kuadrat, X dikali X atau 8.000 dikali 8.000 menghasilkan 64 juta dan seterusnya. Y kuadrat sama seperti tadi, Y dikali Y dan seterusnya. Untuk hasilnya sigma X sama dengan 36.000, sigma Y 5.155. Sigma X Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Untuk hitungannya, B sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Untuk perhitungannya tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, kemudian menghasilkan min 0,123 pembulatan. Nah, untuk A rumusnya Y min BX dari A itu 1,197. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,197 min 1,123 X atau I sama dengan 1,197 min 123. Nah, untuk analisis korelasi produk momen perusahaan AW, rumusnya R X Y sama dengan N sigma X Y min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min X kuadrat dikali dikali N sigma Y kuadrat min Y sigma Y kuadrat. Untuk hasilnya 1,035. Untuk koefisien determinasi perusahaan AW R kuadrat, di sini yang membedakan hanya kurungnya saja. N sigma X Y min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Pengerjaannya masih sama, tinggal dimasukkan saja. Hasilnya 0,439. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk TESA terhadap jumlah permintaan TESA pada perusahaan AW dapat dijelaskan sebesar 43,9%, sedangkan 56,1% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk penjualan produk TESA di perusahaan RA, ada analisis regresi secara manual. Masih sama seperti tadi, kolomnya ada harga dan ada jumlah. X, Y
Sigma X Y 19.130, Sigma X kuadrat 242 juta, dan Sigma Y kuadrat 3.500 sekian. Masih sama seperti tadi ya, dan hasilnya 0,200 pembulatan. Untuk pekerjaan A masih sama seperti tadi dan hasilnya 1,650. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,650 min 0,200x atau Q sama dengan 1,650 min 200p. Untuk analisis korelasi produk momen perusahaan RA, RXY masih sama seperti tadi ya, hasilnya 0,30. Kemudian koefisien determinasi perusahaan RA masih sama seperti tadi dan hasilnya 0,570. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk TESA terhadap jumlah permintaan TESA pada perusahaan RA dapat dijelaskan sebesar 57%, sedangkan 43% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk penjualan produk TESA di perusahaan AW dan RA, data gabungannya analisis regresi secara manual. Hasilnya Sigma X 76.000, Sigma Y 9.995, Sigma X Y 37.175.000, Sigma X kuadrat 446.000, dan Sigma Y kuadrat 2.467.445. Pengerjaannya sama seperti tadi, hasilnya adalah 0,122. Untuk pengerjaan A masih sama ya seperti tadi, pengerjaannya sama dengan 1,146. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,146 min 0,122x atau Q sama dengan 1,146 min 0,122p. Untuk analisis korelasi produk momen masih sama, hasilnya untuk koefisien determinasi hasilnya 0,169. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk TESA terhadap jumlah permintaan TESA di pasar dapat dijelaskan sekitar 16,9%, sedangkan 83,1% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar 9.000, berapa jumlah permintaannya? Ini 9.000 ditentukan sendiri, yaitu Y sama dengan 1,197 min 0,123x atau Q sama dengan 1,197 min 0,123p. Kemudian sama pengerjaannya.